Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali berjumpa dalam Talkshow Sekitar Minang bersama saya Sherly Maureen-Natasia. Mohon izin sebelum kita memulai perbincangan hangat kita hari ini, kami membuka masker dan proses produksi hari ini tim yang terlibat sudah divaksin dan kami sudah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, tahun 2022 ini merupakan tahun pertama peringatan HUT Padang Pariaman yang ke-189 di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Suhatribur. Kita akan berbincang dengan beliau mengenai momentum HUT Padang Pariaman dalam meningkatkan potensi daerah. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sherly, dengan para pemirsa Sehat ya Pak? Di ranah Minang ini, alhamdulillah sehat walafiat. Kali kedua ini berjumpa, Iya. beberapa tahun lalu sudah berjumpa, tapi sudah beda ya Pak saat ini. Iya, iya. Sehat tentunya Bapak hari ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Tuhan masih berikan kesempatan dan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga sampai saat ini kita sehat walafiat, terhindar. Kita berdoa semua masyarakat Padang Pariaman itu terhindar dari yang namanya bencana dunia, pandemi COVID, dan kita berharap masyarakat Padang Pariaman juga menyadari dan semuanya mau divaksin. Alhamdulillah sekarang hari demi hari itu tingkat kesadaran masyarakat bertambah, dan antisipasi dari hadirnya varian baru Omicron, kita juga tetap sampai saat ini melaksanakan gebiar vaksin. Gebiar vaksin kita buka tetap di mana-mana, insya Allah. Luar biasa Bapak. Senyumnya tetap, padahal ini saudara lelah mungkin ya Pak, tapi harus tetap bersedia ini kita berbagi informasi. Nah, kita membahas hari ini mengenai momentum HUT Padang Pariaman yang ke-189 di tahun 2022 ini. Di tahun pertama kepemimpinan Bapak Suhatribur ini sebagai Bupati Padang Pariaman. Bagaimana Bapak melihat Padang Pariaman saat ini Pak? Ya, alhamdulillah sesuai dengan visi misi kita, yaitu Padang Pariaman unggul berkelanjutan, religius, sejahtera, dan berbudaya. Ini sudah mulai kita coba untuk melakukan berbagai macam program untuk pencapaian misi itu. Pencapaian visi misi kita Padang Pariaman Berjaya, singkatan dari penekanan 4 kata tadi. 4 kata itu unggul, berkelanjutan, kemudian religius, tentu ini peningkatan keimanan ketakwaan, kemudian sejahtera, bagaimana masyarakat kita itu ekonominya tumbuh pasca pandemi COVID ini. Walaupun kini sekarang masih kondisi COVID, tapi kita mengatakan pasca supaya kembali menggeliat dengan cara membangkitkan UMKM kita. Secara tidak langsung ini juga akan bisa meningkatkan PDRB kita, dan secara kalau UMKM bangkit, pasti ekonomi bangkit, pasti income per kapita juga meningkat. Betul. Kemudian yang keempatnya itu yang tak kalah penting adalah itu budaya. Segala sesuatunya yang kita lakukan, yang masuk dari luar, kita tetap bagaimana kearifan lokal ini tetap kita kedepankan. Budaya-budaya yang selama ini menjadi modal bagi masyarakat Minangkabau, wabil khusus Padang Pariaman, dalam rangka menerima hal-hal yang baru dengan cara tidak menggerus budaya yang telah dibawa, kebiasaan-kebiasaan telah dibawa oleh nenek moyang kita. Betul. Nah, seperti itu 4 penekanan katanya. Tetap mempertahankan yang adat istiadat kita ya Pak. Nah, momentum ini tentu tidak hanya kita harapkan hanya sekedar seremonial belaka. Ini 189 tahun Padang Pariaman ini sesuai dengan visi misi Padang Pariaman ke depan juga ini Pak. Semoga ini bisa tercapai. Namun memang pandemi COVID yang melanda sudah hampir 2 tahun ini memang meluluh lantahkan semua aspek kehidupan ini. Ibaratnya ini mati suri. Bangkit pelan-pelan Padang Pariaman, bagaimana untuk proses bangkit, mudah-mudahan di awal tahun dan kedepannya bisa baik. Bagaimana ini Pak? Ya, ini juga momen yang tepat sekali. 189 genap umur Kabupaten Padang Pariaman ini berdasarkan sejarah yang diambil oleh tokoh-tokoh kita, pendahulu-pendahulu kita, sehingga menetapkan hari ulang tahun Padang Pariaman itu tanggal 11 Januari, dan alhamdulillah setiap tahun kita laksanakan peringatannya, dan itu rutin kita lakukan sudah 4 kali kalau saya tidak salah, rutin di tanggal 11 Januari ini. Kemudian tentu di momentum ulang tahun ini kita sesuai dengan visi misi yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa program-program, ada beberapa target-target kita.
Di era pandemi Covid yang melanda dunia ini, meluluh lantakkan ekonomi, bayangkan Tanah Abang itu boleh dikatakan lebih dari 50%-nya adalah perantau dari Minang. Betul. Dari perantau Minang itu mungkin juga lebih 50% adalah orang Padang Pariaman, termasuk Pariaman. Tentu ini sangat dirasakan sekali. Apapun dampaknya, pengaruhnya di perantauan itu akan dirasakan dampaknya oleh orang-orang di ranah. Betul. Karena bagaimanapun perantau-perantau sukses itu selalu berbuat untuk kampung halaman, terutama untuk keluarga-keluarga beliau. Oleh sebab itu, dengan kejadian yang bencana melanda dunia ini, Tanah Abang sempat angkat bendera putih. Di satu sisi kita di daerah, bagaimanapun kita tetap membangkitkan semangat untuk tidak patah arang dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka menumbuhkan ekonomi mereka. UMKM yang selama ini mulai redup sekarang mulai bangkit kembali. Saya katakan tadi pasca pada belum, ya, karena masuk lagi varian baru. Tapi ini bahasanya adalah bahasa motivasi bagi masyarakat kita. Terutama masyarakat kita juga sudah terbiasa dengan ini, kemudian dia sudah memberikan kekebalan tubuhnya, meningkatkan imunnya dengan melakukan vaksin. Walaupun target kita secara nasional itu tidak tercapai, namun demikian usaha kita, upaya kita, dan sekarang sudah mulai ada timbul kesadaran masyarakat kita. Ini dibuktikan 15 hari terakhir menjelang akhir tahun, itu rata-rata 4.500 sampai 5.000 per hari masyarakat Padang Pariaman divaksin. Setiap kita membuat yang namanya gebiar vaksin itu 4.500 sampai 5.000. Walaupun setiap hari ada gerai-gerainya di masing-masing puskesmas. Kemudian dari data itu ternyata alhamdulillah kita sudah mencapai angka mendekati 50%. Itu berdasarkan yang namanya fikir dari artinya dari wilayah kerja masing-masing itu di Padang Pariaman. Tapi dari berdasarkan NIK, data KCPN itu kita sudah mencapai angka di atas 61%. Sudah banyak. Nah ini tapi memang target saya seluruh belum. Namun demikian sekarang kita masih tetap ngejar, dan sekarang kita juga masih tetap melakukan pendataan sebenarnya di angka berapa kita sebenarnya telah melakukan vaksin masyarakat kita. Karena masyarakat kita dia terdaftar di Padang Pariaman, nah, dia sudah pergi ke Jakarta merantau, sudah pergi ke Pekanbaru, ke daerah-daerah tetangga, tapi KTP-nya masih KTP Padang Pariaman. Benar. Nah, jadi ini yang kita deteksi sekarang, yang kita lakukan. Sehingga nanti input terakhir itu kita tahu berapa sebenarnya masyarakat Padang Pariaman yang sudah kita vaksin. Kemudian juga tentu di dalam kondisi yang namanya COVID ini mulai menurun, tentu kita juga menginginkan untuk mewujudkan Padang Pariaman berjaya itu salah satunya adalah bagaimana yang sektor-sektor yang punya potensi besar di Padang Pariaman itu menggeliat. Betul. Nah, itu kita support dan kita carikan para orang-orang yang mau membangun dan berbuat di Padang Pariaman, wabil khusus di bidang pariwisata. Benar. Kita cari, karena bagaimanapun pariwisata ini akan kita jadikan artinya untuk meningkatkan PAD kita itu sektor pariwisata akan menjadikan yang terdepan. Karena kita mencontoh ke daerah-daerah lain, seperti di Banyuwangi, saya sudah komunikasi dengan Abdullah Zoranas, dengan teman-teman di situ juga, dia 8 tahun bisa mengangkat PAD yang sangat luar biasa, dan itu sektor pariwisata. Sektor pariwisata, dia geliatkan semua, dia tumbuhkan semua. Tentu ini tidak bisa hanya diharapkan dari dana APBD kita saja. Nah, benar. Tentu kita tetap sesuai dengan apa yang kita sampaikan, bahwa untuk membangun daerah itu hanya kita bisa 23% itu dari APBD, dari APBN. Kita harapkan dari pihak-pihak ketiga itu 77% itu dari pihak-pihak ketiga untuk membangun daerah ini. Itu juga salah satu nilai plus ini Padang Pariaman, karena pintu gerbangnya Sumatera Barat itu ada di Padang Pariaman. Barat. Tapi kita juga perlu waspada dan hati-hati. Karena kita adalah pintu gerbang Sumatera Barat. Segala bentuk apapun masuknya pertama ke Sumatera Barat lewat Padang Pariaman. Itu kalau dia lintas udara. Iya, betul. Nah, tentu juga kita perlu waspada berbagai macam yang dibawa orang. Tidak hanya persoalan yang sekarang sedang gencar-gencar, masalah narkoba, masalah apa, termasuk juga masalah virus corona ini. Kita antisipasi yang namanya varian baru ini, Omikron ini.
Karena kita pintu masuk, bisa jadi kalau masuk Sumatera Barat, yang dibawa dari luar tentu ke Padang Pariaman dulu. Padang Pariaman dulu yang terekspos, Bapak lagi yang dicari ya Pak. Nanti kita rehat lagi, ini tentang kesiapan Padang Pariaman. Seperti tadi Bapak akan menggait nih para investor, tidak hanya kita kalau untuk dari dana APBD sendiri mungkin tidak cukup untuk mengembangkan pariwisata. Bagaimana ini strategi untuk menggait para investor untuk berinvestasi di Padang Pariaman? Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Talkshow Sekitar Minang. Kembali kita lanjutkan perbincangan hangat kita dengan Bapak Suhatribur, Bupati Padang Pariaman. Kembali kita berbincang terkait dengan investasi ini Pak. Padang Pariaman pintu gerbangnya Sumatera Barat melalui jalur udara ini. Baiknya ekspos dulu Padang Pariaman. Kalau ada sesuatu Padang Pariaman juga yang duluan terinformasi ini Pak. Nah, bagaimana ini Bapak melihat seperti yang tadi disampaikan juga, pariwisata merupakan poin utama juga ini untuk kita bisa kembali membangkitkan gairah pariwisata yang ada di Pariaman. Tentunya juga bisa menggait para investor. Bagaimana strategi Padang Pariaman untuk kembali membuat pariwisata kita kembali menggeliat dan juga menarik para investor untuk berinvestasi di Padang Pariaman, Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya yang namanya destinasi wisata baru yang kita garap itu bisa menjadi tujuan utama dari para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kemudian dikaitkan dengan bahwa kita adalah pintu gerbang masuk Sumatera Barat dengan adanya bandara. Di kondisi sekarang ini kita tetap komit imbauan dari Bapak Presiden kita, hati-hati tentang varian baru. Oleh sebab itu bandara kita perkuat barisan kita di situ, baik dengan KKP-nya, dengan pihak bandaranya, dengan pihak GM Angkasa Puranya, termasuk dengan otoritasnya, dengan kita di pemerintah. Tetap di bandara itu tetap kita perkuat barisan kita, supaya jangan ada orang-orang yang tidak kita kenal, yang belum divaksin misalnya, atau membawa yang namanya virus baru dengan varian barunya, itu kita waspada. Karena bagaimanapun Padang Pariaman, Sumatera Barat yang katanya sudah masuk Omikron ini, variannya ini, tentu bagaimanapun tentu masuk ke Padang Pariaman duluan. Itu kita jaga. Kemudian yang kedua, karena kita sudah melakukan itu, tujuan kita yang kedua adalah bagaimana memperkuat keinginan orang, terutama yang bergerak di bidang wisata, pariwisata, dia mau berinvestasi di Padang Pariaman. Tadi saya katakan kita beruntung. Padang Pariaman itu mempunyai bandara, kawasan bandaranya letaknya di Padang Pariaman. Bukan kita yang punya, tapi Sumatera Barat nasional, tapi letaknya di Padang Pariaman. Ini sebuah keuntungan. Kemudian alam Padang Pariaman ini juga sangat menguntungkan kita sebenarnya. Kita tadi saya sampaikan, kita mempunyai pantai yang luas, kita mempunyai dataran-dataran yang tinggi, kita juga mempunyai yang namanya sungai, muara, dan indah-indah. Oleh sebab itu dekat bandara itu ada sungai Muara Anai, ada sungai Batang Anai yang muaranya di situ, Muara Anai. Nah, Muara Anai ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor. Nah, ini sudah kita coba menjualnya dan alhamdulillah sudah ada investor yang mau untuk membangun kawasan situ, membangun dermaga di situ, dan rencananya dia ingin membangun wisata cruise. Nah, dengan membuat dermaga, kemudian yang namanya supaya ada transaksi di situ, transaksi tentang jasa makanan yang lain-lain. Nah, itu juga akan dikembangkan, dan investor ini sekarang sedang kita fasilitasi untuk mendapatkan tanah seluas 20 hektar. Tentunya para investor ini juga prosedurnya tidak berbelit ya Pak, akan dipermudah untuk berinvestasi di Padang Pariaman. Kemudian kita punya pantai yang luas itu supaya bisa digarap sepanjang dia masuk RIDA kita, supaya tidak bertentangan dengan regulasi. Sekarang kita sedang merevisi RDTR kita. Kita sudah di Batanganai itu sudah kita lakukan FGD-nya, kemudian kita sudah presentasi di Kementerian ATR, dan alhamdulillah itu sudah disetujui. Kemudian ada lagi pergeserannya. Tentu di wilayah pantai itu juga kita buat.
Karena bagaimanapun ada regulasi yang mengatur bahwa batas badan pantai itu 100 meter dari pantai. Tapi satu sisi, ketika kita lihat di Bali, di Sanur dan di mana itu, untuk badan pantainya nggak ada, langsung aja jalan langsung perumahan, langsung tempat-tempat wisata. Nah ini juga kita sedang mempelajari itu semua, supaya sepanjang pantai yang dilewati jalan-jalan, jalur-jalur di pesisir pantai itu bisa dikembangkan jadi kawasan wisata, bisa menjadi kunjungan orang. Kalau orang banyak datang, ekonomi pasti tumbuh. Ya. Pasti tumbuh ekonomi. Pertama dari pajaknya, karena bagaimanapun orang datang pasti membuat uang. Ya, membawa uang untuk apakah untuk makan, untuk bawa oleh atau souvenir segala macam. Dan itu tidak terlepas dari dampaknya terhadap yang namanya pajak. Pajak ini pasti nanti akan mengangkat PAD kita. Betul, seperti Bapak juga di awal nih pemaparan pasca pandemi COVID, walaupun sebenarnya belum pasca ini ya Pak, tapi sudah optimis dan yakin ini pasti akan berlalu juga. Seoptimis Bapak sampaikan tadi, pariwisata kita pasti akan berkembang. Intinya kolaborasi antara semua elemen masyarakat, pemerintahan dan juga OPD, tapi tidak melanggar prosedur dan norma ini ya Pak. Nanti segmen selanjutnya kita akan berbincang lagi, kita rehat lagi sejenak. Dan pemirsa, kami akan segera lanjutkan pembahasan menarik selanjutnya pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangan hangat dengan Bapak Suhat Ridho terkait dengan tema kita momentum HUT Padang Pariaman untuk meningkatkan potensi daerah. Kembali kita segmen terakhir ini Pak. Masyarakat Padang Pariaman ini terkenal dengan perantauan, yang merantau keluar lebih Jawa itu Pak. Nah, bagaimana ini terkait dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Padang Pariaman ini? Kisi-kisi strateginya Bapak ini bagi pemerintah untuk menggait lagi nih para perantau untuk mari kita berinvestasi mengembangkan Padang Pariaman bersama-sama. Ya, kita pertama itu bagaimanapun untuk memajukan daerah itu tidak bisa hanya selesai oleh kita saja, artinya oleh pemerintah daerah dengan orang beranak saja. Oleh sebab itu memang kita selalu menjalin komunikasi yang baik dengan semua perantau kita yang tergabung dalam berbagai macam wadah, tempat mereka berhimpun, tempat mereka berkumpul. Dari mulai IKA-IKA yang ada, IKA-IKA di kecamatan yang ada di perantauan, baik di Jabodetabek, Pekanbaru, Riau maupun di Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi dan lain-lain semua, termasuk Sumatera Utara juga semualah, semua provinsi yang ada. Kemudian juga ada namanya di Padang Pariaman ini wadah berkumpulnya para perantau, tempat mereka untuk berkomunikasi dan silaturahim kemudian memikirkan kampung halaman. Itu namanya PKDP. PKDP ini dari dulu adalah paguyuban para perantau Piaman Nawir, Padang Pariaman yang juga termasuk Pariaman dan daerah-daerah lain seperti Ibu dan Bungusan dulu, Pariaman yang lama, Padang Pariaman yang lama dulu. Nah ini juga ada juga IKM namanya, ada lagi paguyuban bentuk lain. Semuanya itu kita lakukan komunikasi. Apapun kegiatan-kegiatannya, ketika kita diundang, itu kita datang, kemudian kita silaturahim dan kita berkomunikasi. Dan disitulah saat momennya kita mengajak para perantau untuk bersama-sama, ayo kita membangun kampung halaman. Ayo kita berinvestasi di kampung halaman. Dan sekarang sudah banyak sebenarnya para perantau berinvestasi di sini. Tapi masih ada 1-2 dia berinvestasi kemudian belum tuntasnya pengurusan perizinan. Betul, tentunya kolaborasi semua pihak ini. Nanti kalau Bapak sudah pikirkan pusing juga ini kita bersama-sama. Masyarakat juga harus mensupport pemerintah kabupaten. Nah, terakhir nih harapan Bapak. Meski kita tidak tahu ini akan berakhir pandeminya kapan, tapi kita tetap harus optimis melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbaikan dan pembenahan di segala sektor. Harapan Bapak pemirsa kita yang ada di rumah terkait dengan meningkatkan potensi daerah Padang Pariaman dalam momentum HUT Padang Pariaman ini. Silahkan Pak. Ya, yang pertama kita terima kasih pada seluruh pemirsa, wabil khusus masyarakat Padang Pariaman di ranah perantauan Minangkabau Sumatera Barat, bahwa Padang Pariaman sekarang hampir genap berumur 189 tahun, hampir mendekati, karena tanggal 11 besok, 11 Januari kita akan memperingatinya.
dengan melaksanakan paripurna DPRD, menghadirkan bupati dan para undangan, tokoh-tokoh dan para pemimpin yang pernah berbuat di Padang Pariaman itu kita undang, tokoh-tokoh kita undang. Saya juga ada penghargaan yang akan kita berikan. Nah, insya Allah tentu kita berharap yang namanya Padang Pariaman sekarang sudah mulai melihat sesuai dengan visi misinya Padang Pariaman berjaya. Tentu kepada pemirsa, wabil khusus masyarakat Padang Pariaman, Ranah dan Rantau, para tokoh-tokoh, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan itu semua. Kemudian mari kita bersama-sama berpikiran yang jernih. Kita mensupport, kemudian kita awasi anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Di era pandemi COVID ini, kembali saya bilang di era ini, karena kita menganggap ini kita mulai bangkit lagi. Katakanlah di hampir pandemi COVID ini berakhir, mari kita bersama-sama bangun daerah ini. Sektor pariwisata kita berikan ruang untuk bangun. Kemudian sektor perikanan kita berikan peluang. Kemudian juga sektor pertanian kita berikan peluang semua. Tapi namun demikian yang tak kalah pentingnya kepada seluruh tokoh kita, para perantau, para tokoh di Ranah, mari kita bersama-sama mengawasi SDM kita, sumber daya manusia kita. Para generasi muda kita yang sekarang karena pandemi COVID yang berkepanjangan, sekolah yang tertunda-tunda, BBM yang pernah terhenti karena hanya sistem daring, kemudian juga ada sinyal yang blank, sehingga anak-anak itu menyebabkan anak nggak maksimal dan menyebabkan malas. Oleh sebab itu kepada perantau, para tokoh kita semua, kepada aparat kita semua, mari kita bersama-sama untuk memotivasi dia kembali, mengawasi anak-anak itu, jangan sampai terjun kepada yang namanya geng motor, kepada yang namanya geng petarung segala macam yang bisa merusak mereka. Oleh sebab itu kita mengimbau adik-adik kita, anak-anak kita yang usia sekolah, kita kembali sekolah secara maksimal. Kemudian kita tetap memperhatikan prokes, kemudian kita belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-citamu. Cita-cita tergantung dari upaya dan usaha kita. Insya Allah Tuhan tidak akan mengkhianati kita. Berusaha dan berdoa, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Betul, setuju. Dari awal sudah optimis Bapak juga ke transfer ke sini, ikutan optimis pada jadinya. Dan 2022 berarti Bapak ini optimis juga ya, semua lini, semua sektor akan bangkit perlahan. Oke. Harus optimis ya Pak? Iya, harus optimis. Harus optimis. Kita mengajak, insya Allah pemerintah Padang Pariaman itu pro rakyat. Betul. Anggarannya pun pro rakyat. Betul. Kita berusaha, tapi rakyat juga kita berikan pemahaman bahwa semua keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan belum bisa kita selesaikan karena kondisi dari anggaran kita sendiri. Insya Allah secara perlahan kita selesaikan PR-PR yang berkala yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Dan jangan berprasangka masyarakat ya Pak, komunikasikan semuanya. Ya, tidak ada dusta di antara kita, insya Allah. Harus jujur gitu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih sudah berbincang, berbagi informasi. Mungkin yang lain waktu seperti yang saya sampaikan tadi Pak, mungkin kita bisa ke objek wisatanya, kita berbincang di sana, kita ekspos pariwisata yang ada di Padang Pariaman ini. Dan waktu juga mungkin kita atur lagi jadwalnya, kita berbincang lagi, ekspos lagi yang lain tentang Padang Pariaman. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Shirley. Mari kita cari waktu yang tepat nanti. Siap, Pak. Kita lihat, kita kunjungi. Tapi Shirley berani nggak kita mempunyai yang namanya Lubuk Nyarai? Oh, harus berani Lubuk Pak. Nyarai itu trekking, Ya. wisata trekking. Dalam 2,5 jam perjalanan. Dalam rencana sudah ada waktu sebelum pandemi, tapi belum sempat. Kayaknya nanti akan dengan Bapak Bupati. Ya, kita tantang, sanggup nggak? Sanggup, sanggup Pak. Itu. Terima kasih itu Bapak, banyak. kita nanti cari jadwal lagi. Oke, dan pemirsa demikianlah perbincangan hangat kita dengan Bupati Padang Pariaman Bapak Suha Tribur. Kita harapkan momentum HUT Padang Pariaman tidak hanya sekedar seremonial belaka, dan kita memang sama-sama berharap semoga 2022 dan kedepannya Padang Pariaman kembali bangkit sesuai dengan visi misi Padang Pariaman. Saya Shirley Maureen Natasha, terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.